Assalamualaikum, Mbak. Siapa ini namanya? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Amanda Abriela Dani. Saya dari kelas 11 OTKP 1. Nama Amanda Apriola ya. Selamat datang di siaran kami. Mbak Amanda ini mau menyampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya administrasi keuangan di dunia perusahaan. Pentingnya administrasi keuangan di dunia perusahaan. Sepertinya sudah pernah ada yang menyampaikan ini. Cuma kalimatnya di dunia bisnis. Ada juga di dunia pendidikan. Nggak apa-apa ya, ini materi yang sangat menarik juga. Silakan Mbak Amanda, mungkin bisa disampaikan dulu poin-poinnya apa, isinya apa. Baik, pertama ada pengertian administrasi keuangan. Saya mengambil dalam arti luas. Administrasi keuangan di sisi lain mengacu pada pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk memenuhi kegiatannya sendiri melalui komponen administrasi keuangan yang mencakup perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan organisasi. Selanjutnya, terdapat tujuan pentingnya administrasi keuangan di dunia perusahaan, yaitu untuk memastikan bahwa uang yang dibelanjakan berjalan dengan baik dan benar untuk menghindari penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir, terdapat fungsi. Yang pertama, mendukung kelancaran bisnis. Yang dimaksud yaitu semua tahapan bisnis membutuhkan dana, yaitu promosi, merger, pengembangan ekspansi, pengelolaan operasi sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat koordinasi berbagai kegiatan fungsional, yaitu menyediakan koordinasi lengkap antara berbagai bidang fungsional seperti pemasaran, manufaktur, dan penjualan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud yaitu menyediakan analisis ilmiah dari semua fakta dan angka melalui berbagai satu laporan keuangan, anggaran, dan alat keuangan lainnya untuk membantu menilai kelayakan suatu rencana dalam keadaan tertentu. Yang keempat, sebagai penentu kesuksesan perusahaan. Manajer keuangan memberikan saran kepada administrasi tentang solusi untuk keberhasilan organisasi. Yang kelima, sebagai indikator kinerja utama, yaitu kinerja perusahaan dapat dilakukan dari hasil keuangan, risiko pendapatan, dan profitabilitasnya. Yang terakhir, sebagai keberhasilan pengembangan bisnis tergantung pada administrasi keuangan. Suatu perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika rencana yang diambil tidak membangun kapasitas, memenuhi persyaratan modal yang cukup untuk memenuhi komitmen perusahaan. Sekian dari materi saya. Ya, jadi ada 3 poin ya Mbak Amanda ya. Mulai dari pengertian, tujuan, dan manfaat. Coba saya lihat sepintas ya Mbak Amanda ya. Dari pengertian dulu. Tadi menyampaikan pengertian administrasi secara luas ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Saya sebenarnya pengen arti sempit seperti apa, menurut para ahli seperti apa, tidak apa-apa ya. Dalam arti luas, administrasi keuangan menurut Amanda tadi adalah apa ini? Mengacu pada pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk memenuhi kegiatannya sendiri melalui komponen administrasi keuangan yang mencakup perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan organisasi. Berarti di dalam pengertian administrasi keuangan secara umum ini terkandung 4 komponen administrasi keuangan. Apa saja tadi? Perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan organisasi. Ya. Bisa juga dikatakan bahwa 4 komponen ini merupakan unsur-unsur administrasi keuangan ya. Jadi ketika dipertanyakan apa unsur administrasi keuangan, apa komponen administrasi keuangan,
Jawabannya ada 4 secara umum. Tapi nanti kalau menurut para ahli siapa beda lagi mungkin, tidak sama persis ya. Oke, lanjut. Tujuan dari administrasi keuangan itu apa? Di sini Ambana menyampaikan untuk memastikan, keren banget ini, memastikan ya, memastikan tidak ragu-ragu ini, bahwa uang yang dibelanjakan berjalan dengan baik dan benar. Maksudnya apa ini? Membelanjakan uang dengan baik dan benar. Maksudnya tuh kalau di dunia perusahaan kan pasti ada pengeluaran dana buat beli apa sesuatu barang atau dan lain-lain. Jadi biar tahu gitu berjalan dengan baik dan benar. Jadi ada laporan-laporannya juga. Oh iya. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan dana begitu ya. Iya. Kira-kira boleh nggak ini penyalahgunaan dana tapi ada tulisannya, ada catatannya, ada administrasinya? Boleh nggak ini? Disalahgunakan tapi ditulis? Nggak boleh. Nggak boleh ya, tentu saja nggak boleh. Itu namanya legalitas kemungkaran, itu nggak boleh. Baik Amanda, saya langsung menuju pada manfaat atau kegunaan atau fungsi dari administrasi keuangan. Saya lebih suka menggunakan kata fungsi ya, dalam hal ini ya. Mungkin nanti di materinya yang lain pakai manfaat, pakai kegunaan. Di materinya Mbak Amanda saya lebih suka menggunakan kata fungsi. Sedikitnya ada 6 ya. Iya. Yang pertama, fungsinya mendukung kelancaran bisnis. Maksudnya berarti dengan adanya administrasi keuangan, bisnis bisa jadi lancar begitu ya. Iya. Setuju ya? Iya, setuju. Jadi kalau nggak ada administrasi keuangan bisa lancar apa tidak? Tidak berjalan dengan baik. Tapi bisa jalan ya. Karena banyak anak-anak tidak sekolah, SD, SMP, nggak kuliah, bisnisnya lancar itu. Mereka nggak punya catatan, nggak punya administrasi. Tapi ya nggak banyak ya, 1001. Secara teori saya setuju itu ya. Setuju. Yang kedua, fungsinya sebagai alat koordinasi berbagai kegiatan fungsional. Saya mau nanya nih Amanda, kegiatan fungsional misalnya apa ini? Seperti pemasaran manufaktur dan penjualan untuk mencapai tujuan organisasi. Oh gitu ya. Pemasaran manufaktur. Manufaktur itu sendiri industri. Pemasaran industri. Kemudian penjualan. Alat koordinasinya menggunakan administrasi keuangan. Ada catatannya begitu ya. Baik, saya paham nih. Sekarang yang ketiga sebagai faktor kunci. Faktor kunci ini. Kunci tahu ya Mbak Amanda? Apa itu kunci? Satu ini Pintu ada kuncinya enggak? ada Kalau dikunci bisa dibuka enggak? enggak? Bagaimana cara membukanya? Pakai kunci. Kuncinya harus pas enggak? Iya. Buka pintu kamar pakai kunci motor bisa enggak? Enggak bisa. Berarti di sini maksudnya apa ini? Yaitu menyediakan analisis ilmiah dari semua fakta dan angka melalui berbagai laporan keuangan. Ya, sekarang yang keempat sebagai penentu kesuksesan perusahaan. Berarti perusahaan dinilai sukses atau tidak bisa dilihat dari administrasi keuangannya. Sukses kalau administrasi keuangannya Bisa menerapkan semuanya dengan baik. ya baik dan benar tadi ya, jawabannya ke situ. Yang kelima sebagai indikator kinerja utama. Indikator tahu? Indikator itu Ukuran, ya, tolok ukur. Kinerja tahu? Hasil kerja, prestasi kerja. Jadi bisa dilihat dari administrasi keuangan sama dengan tadi. Nah, ini juga ini sebagai tolok ukur keberhasilan pengembangan bisnis. Jadi pengembangan bisnis berhasil apa tidak bisa dilihat dari administrasi keuangan.
Kira-kira menurut Mbak Amanda yang dilihat apanya? Kalau bisnis itu berkembang dengan bagus. Lah kan lihat administrasi keuangan, yang dilihat apanya? Kegiatan kinerjanya. Bisa juga dilihat dari laporan keuangannya. Laporan yang apa yang dilihat? Terkait laporan yang sudah dicatat sebelum-sebelumnya. Ya. Ya, lebih fokus lagi tentang laba rugi. Labanya besar misalnya. Baik Mbak Amanda, saya kira cukup. Terima kasih ya atas materinya dan sudah hadir di tempat kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.